Sahabat Sukma, pernahkah kalian merasa begitu dekat dengan seseorang yang bahkan belum pernah kalian temui? Kita menyapa, kita berbagi, kita mencurahkan hati. Tapi malam ini, kisah yang akan aku bawa bukan tentang kehangatan pertemanan, melainkan tentang sebuah siaran langsung yang berubah menjadi siaran terakhir. Airi Sato, nama panggungnya Mogami Ai. Umurnya 22 tahun, cantik, ramah, penuh energi. Ia bukan selebriti besar, tapi punya komunitas kecil yang loyal di platform live streaming Jepang bernama Watch. Kontennya ringan, vlog jalan-jalan, ngobrol santai, sesekali karaoke online. Banyak yang bilang Airi seperti teman lama, gadis yang membuatmu merasa didengarkan, meski hanya di balik layar. Dia bukan bintang besar, tapi dia punya cahaya kecilnya sendiri. Namun yang tak diketahui banyak orang, ada satu penonton yang terlalu sering hadir, terlalu lama menatap, terlalu dalam berharap. Pelaku mengenal korban sejak tahun 2022. Mereka pernah berkomunikasi secara pribadi. Bahkan terlibat transaksi keuangan. Namanya Kenichi Takano, pria 42 tahun. Seorang mantan karyawan perusahaan IT yang kemudian menjadi investor kecil-kecilan. Tanako mengaku jatuh cinta pada Airi setelah sering menonton live-nya. Ia mulai mengirim donasi, lalu menawarkan bantuan keuangan pribadi. Total dana yang ia pinjamkan pada Airi mencapai 2,5 juta yen atau sekitar 270 juta. Semua dilakukan dengan dalih membantu mimpi Airi. Namun, ketika Airi mulai menjaga jarak, Tanako merasa ditolak. Ia menuntut uangnya kembali dan membawa kasus itu ke pengadilan. Tanako menang, tapi Airi tak juga membayar. Dari sinilah kebencian mulai tumbuh. Tanggal 11 Maret 2025, Shinjuku, Tokyo, pada 9.50 pagi, Airi memulai live streaming pagi itu dengan ringan. Ia sedang berjalan kaki di kawasan Takadanobaba. Kamera meliput sekeliling, penonton bisa melihat trotoar, lalu lintas, dan sesekali mendengar suaranya bernyanyi kecil. Semuanya terasa biasa, sampai kemudian kamera berguncang hebat. Penonton melihat bayangan seseorang menyerang dari sisi kanan. Lalu siaran terputus. Semua itu terjadi secara langsung disaksikan oleh 6.500 orang yang sedang menonton tayangan live Airi. Tapi tak satu pun dari mereka bisa menolong. Airi ditemukan tergeletak dengan luka tusuk di kepala, leher, dan dada. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia tak lama kemudian. A selfie stick was found at the crime scene, where the woman was in the middle of live streaming. Polisi menangkap pelaku di lokasi. Ia membawa pisau sepanjang 20 cm. Nama pelaku Kenichi Takano. Orang yang sama yang dulu membantunya dan kini menghabisi hidupnya. Dalam pengakuannya, Takano berkata, "Aku hanya ingin hakku, uangku, waktuku, perasaanku." Dia menghilang, tidak menjawab. Aku hanya ingin dia mengerti rasa sakitku. Media Jepang heboh. Banyak yang menyalahkan platform yang tak punya sistem perlindungan pengguna yang cukup. Yang lain menyalahkan Airi karena menerima bantuan dari orang asing. Tapi, apakah itu adil? Airi hanya seorang gadis muda, seperti kita. Berjuang, mencoba bertahan, dan hidup dari kreativitasnya. Ia tak pernah minta untuk dicintai.
apalagi di kasus ini menyentuh isu penting, parasocial relationship. Hubungan satu arah antara public figure dan penontonnya yang seringkali disalahartikan. Stalking digital, pelacakan melalui siaran langsung, komentar, bahkan metadata lokasi. Ketimpangan kuasa dalam hubungan pemberi dan penerima bantuan. Airi bukan satu-satunya korban. Ada banyak konten kreator, terutama perempuan, yang menjadi sasaran obsesi beracun dari penggemar yang salah arah. Sahabat Sukma, kita hidup dalam dunia yang semakin tipis batasnya, antara nyata dan maya, antara penggemar dan pemangsa. Airi hanya ingin hidup, tapi seseorang menganggap hidupnya adalah milik pribadi. Dan kini, ia hanya jadi ingatan dalam layar yang tak lagi menyala. Malam ini, biarkan kita mengingatnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua cinta itu indah. Aku Sukma, sampai jumpa di Tabir Sukma selanjutnya.